Bab 463, Tuan Pena Dao Agung. Perubahan mendadak itu membuat semua orang di tempat itu langsung terpaku. Para penjaga di atas tembok kota satu persatu melongo seperti ayam kayu, seolah berubah jadi batu. Ini, semuanya mati begitu saja. Mereka serempak menoleh ke arah Raffiye di atas tembok kota, menatapnya seperti sedang menatap dewa. Adegan ini bagi mereka benar-benar seperti mimpi. Hanya dengan sekali ayunan tangan. Di langit, lelaki berjubah hitam dan Zeus juga berhenti. Keduanya menatap pemandangan di depan mata dengan ekspresi tak percaya, terutama lelaki berjubah hitam itu. Ia sama sekali tidak menyangka, semua anak buahnya akan dibantai bersih begitu saja. Tepat saat itu, Raffiye tiba-tiba mengangkat kepala, menatap pemimpin berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam itu buru-buru membungkuk hormat. "Tuan, apakah Tuan berasal dari salah satu dari 3 kekuatan besar?" "Ya," jawab Raffiye ringan. Lelaki berjubah hitam menatap Raffiye tanpa berkedip. "Tuan, apa kesalahan kami? Kami juga hanya demi bisa bertahan hidup. Perbuatan Tuan ini, seperti demi menyelamatkan domba membunuh serigala. Apa serigala tidak punya hak untuk hidup?" Raffiye melirik sekilas lelaki berjubah hitam itu. "Mulutmu cukup lihai memutarbalikkan konsep. Serigala membunuh domba, itu memang demi bertahan hidup. Tapi kalau serigala membunuh domba yang dipelihara manusia, maka ia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Lalu kalian..." Sambil bicara, ia menyapu pandang ke arah luar kota ke lautan mayat yang bergelimpangan rapat. "Membantai, memakan manusia, merendahkan dan memperkosa. Coba, bilang padaku, ketika kau merendahkan dan memperkosa orang, apakah itu juga demi bertahan hidup?" Lelaki berjubah hitam itu masih ingin bicara, namun lengan baju Raffiye tiba-tiba bergetar. Sekali kibas, kepala lelaki berjubah hitam itu langsung terpental. Raffiye melirik kepala yang melayang itu. "Sekalipun mau bicara soal kebenaran, bukan dengan orang sepertimu. Di dunia seperti sekarang, terlalu banyak orang yang kelewat egois sampai-sampai tak bisa lagi membedakan benar dan salah. Mereka terus-menerus mencari alasan untuk kejahatan dan kejahatan sendiri. Terhadap orang macam itu, Raffiye sama sekali tak tertarik untuk buang-buang kata." Di sampingnya, Zeus ragu sejenak, lalu berkata dengan hormat, "Bolehkah saya tahu, Tuan ini?" Raffiye menoleh ke arah Zeus. "Sekte Jalan Langit, Gio." "Sekte Jalan Langit." Wajah Zeus seketika berubah. Ia buru-buru berkata, "Ternyata Tuan dari Sekte Jalan Langit, maafkan saya yang tadi kurang hormat." Raffiye menatap Zeus, lalu tersenyum. "Tuan kota kau, bolehkah kita masuk ke kota dan berbincang?" "Sudah tentu, silakan, silakan." Zeus segera mempersilakan. Raffiye mengendalikan pedangnya dan terbang pergi, sosoknya menghilang di kejauhan. Melihat pemandangan itu, semua orang di atas tembok kota memandangnya seperti memandang dewa. Di dalam aula. Begitu masuk ke dalam aula, Raffiye langsung mencari tempat dan duduk. Zeus malah tidak berani duduk. Ia hanya berdiri di sana dengan sikap sangat hormat. Jojo juga mengikuti masuk. Raffiye memberi isyarat dengan tangannya. "Tuan kota kau, silakan duduk." "Saya berdiri saja tidak apa-apa," jawab Zeus buru-buru. "Duduk saja," ujar Raffiye sambil tersenyum. Melihat Raffiye begitu santai dan ramah, hati Zeus terasa jauh lebih lega. Ia pun akhirnya duduk. Sementara itu, Jojo mundur keluar. Saat ia masuk lagi, di tangannya sudah membawa sebuah teko teh. Selain itu, kali ini ia tidak mengenakan kerudung. Raffiye meliriknya sekilas. Memang, kecantikannya termasuk langka. Mendapati tatapan Raffiye, pipi Jojo sedikit memerah. Ia buru-buru menundukkan kepala, lalu dengan tenang menuangkan teh. Raffiye menoleh pada Jojo. "Tuan kota kau,
Aku bisa lihat, orang-orang di kota ini sangat menyayangimu. Zeus menghela napas pelan. Menyayangi sih tidak sampai begitu. Hanya saja, di zaman kacau seperti sekarang, tempat ini dibandingkan luar sana masih bisa dibilang lumayan aman. Menurut Tuan Kota kau, bagaimana keadaan dunia saat ini? Tanya Rafie. Zeus terdiam sejenak, lalu menghela napas. Jujur saja, aku sama sekali tidak melihat harapan di masa depan. Sekarang kita bukan hanya sedang mengalami zaman akhir hukum kultivasi, tapi juga kabarnya ada sesuatu yang disebut klan Kaisar Iblis akan segera muncul ke dunia. Yang bisa kulakukan sekarang hanya hidup dari hari ke hari. Rafie mengangguk pelan. Memang, zaman sekarang tidak baik sama sekali. Zeus tadinya masih ingin mengeluh beberapa kalimat lagi, namun di sampingnya Jojo tiba-tiba berkata, Tuan Muda Gio pasti punya rencana. Kalau kami beruntung bisa mengabdikan diri untuk Tuan Muda Gio, mohon Tuan Muda katakan saja terus terang. Kami pasti tidak akan menolak. Rafie sedikit heran, melirik Jojo. Di saat yang sama, Jojo juga tersadar dan segera menyambung, jika Tuan Muda Gio ada keperluan apapun, silakan perintah saja. Rafie tersenyum. Begini, kalian yang sediakan orang, aku yang sediakan uang dan metode kultivasi, untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan. Lalu kita dirikan sebuah pasukan khusus. Namanya, Pasukan Penegak Hukum. Mereka akan berpatroli kemana-mana, menolong lebih banyak orang yang butuh bantuan. Bagaimana menurutmu? Mendengar itu, Jojo buru-buru menoleh pada putrinya. Jojo menjawab dengan serius, Tuan Muda Gio, kami sangat bersedia melakukan hal seperti itu. Rafie tersenyum kecil. Kalau begitu, bagus. Sambil bicara, ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada beberapa metode kultivasi dan kristal spiritual. Itu bisa membantu kalian. Hanya saja, Tuan Muda tenang saja, potong Jojo cepat. Orang-orang untuk pasukan penegak hukum, kami pasti memilih yang karakternya baik dan punya bakat. Kalau tidak punya bakat sekalipun, selama karakternya baik, juga tidak masalah, kata Rafie. Tuan Muda Gio tenang saja. Urusan ini akan kutangani sendiri. Pasti tidak akan ada masalah. Rafie mengangguk. Ia lalu mengeluarkan selembar jimat dan meletakkannya di meja. Jika suatu saat kalian bertemu musuh yang sama sekali tidak bisa kalian hadapi, remukkan jimat ini. Dalam sekejap aku akan datang. Jojo segera berdiri dan membungkuk hormat. Aku pamit, kata Rafie. Selesai bicara, ia berbalik dan berjalan keluar. Tuan Muda Gio, panggil Jojo tiba-tiba. Langkah Rafie terhenti. Ia berbalik memandang Jojo. Gadis itu menatapnya dan bertanya, bolehkah saya tahu, Tuan hendak pergi kemana? Aku akan berkeliling, sambil berlatih, jawab Rafie. Bolehkah aku ikut bersama Tuan Muda? Tanyanya. Rafie agak terkejut. Kenapa? Zeus di samping juga menatap putrinya dengan bingung. Dengan serius Jojo berkata, aku ingin melihat keadaan dunia ini dengan mata kepala sendiri, sekaligus lebih banyak mendengar petuah Tuan Muda. Supaya saat pulang nanti, aku bisa membentuk pasukan penegak hukum dengan lebih baik. Rafie terdiam. Jojo buru-buru membungkuk hormat. Pembentukan pasukan penegak hukum di awal memang bertujuan menegakkan hukum dan membantu lebih banyak orang. Tapi itu baru permulaan. Untuk jalan ke depannya seperti apa, kami sendiri belum ada gambaran jelas. Aku ingin mengikuti Tuan Muda untuk belajar, supaya kelak pasukan penegak hukum punya arah perkembangan yang lebih baik. Rafie tertawa kecil. Baiklah. Senyum tipis muncul di wajah Jojo. Di samping, Tuan Kota kau melirik Rafie, lalu melirik putrinya, seolah mulai mengerti sesuatu. Tak lama kemudian, Rafie pun membawa Jojo meninggalkan kota kuno itu. Meski Jojo pernah berlatih,
namun tingkat kultivasinya tidak tinggi. Terbang di udara saja belum bisa. Tentu saja, bagi Raffiye, itu sama sekali bukan masalah. Roh kecil membesar sedikit saja, sudah cukup untuk menampung 2 orang. Ini adalah pertama kalinya Jojo terbang dengan pedang. Wajahnya pucat pasi. Raffiye menoleh sekilas, lalu tersenyum. Ia menekuk jari dan menembakkan satu garis energi pedang untuk melindungi tubuhnya. Begitu berada di bawah lindungan energi pedang, kondisi Jojo langsung jauh membaik. "Terima kasih," ucap Jojo pada Raffiye. "Nona kau, apa kau punya sesuatu yang ingin kau katakan?" tanya Raffiye. Jojo mengangguk. "Tuan Muda Gio, aku bisa lihat, Tuan ingin melakukan sesuatu untuk umat manusia di dunia ini. Tapi itu jelas beban yang sangat berat bukan?" Raffiye mengangguk. "Kalau Nona kau punya saran, katakan saja." Jojo buru-buru menggeleng. "Aku tidak berani memberi saran. Wawasan dan pengetahuan Tuan jauh di atas diriku. Aku mengikuti Tuan, benar-benar hanya ingin belajar." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi soal pasukan penegak hukum, aku memang punya sedikit pemikiran." "Silakan bicara," kata Raffiye sambil tersenyum. "Pasukan penegak hukum hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tidak menyentuh akar," ujar Jojo serius. "Aku tahu," jawab Raffiye sambil mengangguk. "Aku ingin mendengar pendapat Tuan," kata Jojo. Raffiye berpikir sebentar, lalu berkata, "Pasukan penegak hukum memang hanya menyelesaikan gejala, bukan akar masalah. Tapi paling tidak, mereka bisa meredakan situasi tertentu untuk sementara. Yang sebenarnya paling kurang di dunia umat manusia saat ini adalah lingkungan untuk hidup. Kalau tidak ada lingkungan hidup yang layak, sebaik apapun tatanan yang kita buat, semua itu tidak ada artinya. Tapi soal lingkungan hidup ini." Sambil bicara, ia perlahan menengadah menatap ke langit. Suaranya melembut. "Kalau ingin lingkungan hidup yang baik, pada dasarnya hanya ada 2 pilihan. Pertama, pergi keluar dan mencari tempat tinggal baru. Kedua, pergi keluar dan merebut tempat tinggal orang lain." "Itu dua-duanya sangat sulit," komentar Jojo. "Sulit sekali," Raffiye tersenyum. "Tapi bagaimanapun, jalan itu tetap ingin ku coba." "Kenapa?" tanya Jojo. Dengan suara pelan Raffiye menjawab, "Karena hanya dengan menyelesaikan jalan yang paling sulit dilalui, barulah kita bisa berjalan di jalan yang benar-benar kita inginkan." Menyelesaikan jalan yang paling sulit. Dulu, jalan yang ditempuh ahli pedang berjubah hijau, sulit atau tidak? Tak perlu ditanya lagi, itu jelas jalan yang amat sangat sulit. Tapi orang itu berhasil menapakinya sampai akhir. Lalu dirinya. Jalan yang ia pilih sejak awal, makin ke belakang pasti makin sulit. Namun kalau ia tidak menerobos keluar, bagaimana mungkin suatu hari nanti ia bisa berjalan di jalan yang benar-benar ia sukai? Apa artinya, suka? Sederhananya, semua orang menyukai gadis cantik. Tapi masalahnya, kau harus punya uang dulu, punya kekuatan dulu. Laki-laki, tidak bisa cuma omong soal suka. Kalau kau tidak urus dulu uangmu, tidak urus dulu kekuatanmu, dan setiap hari cuma sibuk urusan suka, lalu apa artinya suka itu? Tak ada nilainya sama sekali. Raffiye sudah benar-benar mengerti prinsip ini. Apa artinya berjalan di jalan yang kita sukai? Selama belum punya cukup kekuatan, semua suka yang kita bicarakan sebenarnya tidak ada artinya. Hukum semua makhluk. Jalan ini tidak pernah ada yang berhasil menempuhnya sampai tuntas, maka biarlah ia sendiri yang melakukannya. Ia telah memperoleh kekuatan yang melawan langit lewat semua makhluk. Maka secara alami ia harus melakukan sesuatu untuk semua makhluk. Itu sudah seharusnya. Itu adalah kewajibannya. Kini ia benar-benar sudah memikirkan semuanya dengan jernih. Yakni kembali menjadi Raffiye yang pertama kali itu.
Kalau bicara kejam, tidak ada yang bisa menandingi ahli pedang berjubah hijau. Ia sendiri tidak perlu membandingkan diri dengan ahli pedang berjubah hijau soal siapa yang lebih kejam. Barulah itu disebut menjadi diri sendiri yang sesungguhnya. Kalau begitu, sepertinya Tuan sudah benar-benar mengerti, Tuan ingin menjadi orang seperti apa, kata Jojo sambil tersenyum. Ya, Rafie mengangguk. Kalau begitu, Tuan punya gambaran seperti apa tentang masa depan dunia ini? Tanya Jojo lagi. Keduanya harus dipegang, jawab Rafie. Pertama, dirikan pasukan penegak hukum. Tentu saja, pasukan penegak hukum saja tidak cukup. Aku sudah menulis surat ke sekte. Nanti sekte Jalan Langit juga akan ikut bekerja sama. Kedua, meningkatkan kekuatanku sendiri, lalu berjuang untuk masa depan dunia di tanah akhir hukum ini. Pasti Tuan akan berhasil, ujar Jojo dengan serius. Aku tidak berani bicara sejauh itu. Rafie tersenyum. Karena aku tahu seberapa luas dunia ini. Jadi, kita semua ini sebenarnya sangat kecil. Era Paleosen. Sekarang ia hanya bisa berharap, yang menguasai dunia ini adalah kubu rasional di era Paleosen. Kalau memang kubu rasional, maka masih bisa dibicarakan, mungkin semuanya masih bisa diselesaikan dengan damai. Tapi kalau ternyata kubu garis keras, maka benar-benar tamat. Meski begitu, untungnya ia juga sudah menyiapkan jalan cadangan. Tentu, jalan cadangan ini juga tidak 100% bisa diandalkan. Ada kemungkinan malah berbalik melawannya. Era Paleosen. Di sebuah kota kecil terpencil, sebuah akademi baru diam-diam berdiri. Nama akademi itu adalah Akademi Semua Makhluk. Tuan Pena Dao Agung duduk di kursi utama. Ia menatap orang-orang yang sedang berlutut di bawah, lalu tersenyum. Mulai sekarang, kalian adalah orang-orang Akademi Semua Makhluk. Sekarang akan kuajarkan kepada kalian hukum semua makhluk ciptaanku sendiri. Bab 464, Sepupu Jauh. Rafie membawa Jojo terus melaju ke selatan. Di arah selatan, ia merasakan aura malapetaka yang mengamuk. Sebuah petaka yang sangat kuat. Dan ke arah selatan itulah letak ranah rahasia Bian Huang. Ia berencana pergi melihatnya sekalian menguatkan tubuh fisiknya. Kali ini, ia harus membuat tubuhnya menembus sampai ke tingkat ranah dewa sejati. Di bawah ranah dewa sejati benar-benar tidak cukup. Menghadapi ahli pedang berjubah hijau, ia sama sekali tidak punya keunggulan. Selain itu, ia harus secepat mungkin mencapai ranah dewa sejati, karena ia sama sekali tidak tahu, dalam waktu sesingkat ini ahli pedang berjubah hijau itu bakal naik sampai tingkat apa. Begitu teringat kecepatan kultivasi orang itu, kepala Rafie langsung terasa sakit. Sekitar setengah hari kemudian, keduanya tiba di depan sebuah jajaran pegunungan. Ia tidak langsung mengendalikan pedang untuk terbang masuk, melainkan berhenti di luar pegunungan. Mereka berdua lalu berjalan menuju pegunungan itu. Saat ini langit sudah muses. Ketika sinar matahari terakhir hampir lenyap, sebuah desa yang menempel di tebing curam tiba-tiba muncul dalam pandangan mereka berdua. Rafie melirik desa itu sekilas, kemudian membawa Jojo terus maju. Tak lama, keduanya pun sampai di depan desa. Mungkin karena letaknya terlalu terpencil, desa itu masih ada penghuninya. Begitu keduanya melangkah masuk desa, seorang bocah perempuan dengan rambut dikepang dua seperti tanduk kambing sudah berlari menghampiri. Umurnya kira-kira 6-7 tahun, mengenakan gaun kecil bermotif bunga-bunga, tampak sangat imut. Ia berlari sampai di depan mereka berdua. Menatap mereka. Sepasang mata besarnya penuh rasa ingin tahu, meneliti mereka dari atas sampai bawah. Rafie tersenyum, "Kamu Nam." Bocah perempuan itu tiba-tiba berbalik dan langsung kabur. Rafie. Tak lama kemudian, seorang nenek tua berjalan kemari sambil menggandeng bocah itu. Wajahnya yang coklat tua penuh keriput. Tatapannya yang keruh menancap pada Rafie dan Jojo.
Tangan kanannya mencengkeram pundak bocah perempuan itu kuat-kuat. Bocah kecil itu tampak kesakitan, tapi tidak berani mengeluarkan suara. Nenek itu menatap tajam ke arah Raffi dan Jojo. "Kalian berdua ini siapa?" Suaranya dingin. Raffi berkata, "Kami dari luar. Lewat sini saja, jadi mampir sebentar." Mata si nenek menyipit. "Dari luar?" Raffi mengangguk, "Iya." Si nenek bertanya, "Di luar sekarang bagaimana?" Raffi menjawab, "Dunia di luar tidak terlalu baik." Si nenek berkata lirih, "Sudah masuk era akhir Dharma. Bisa ditebak juga tidak akan bagus." Raffi mengangguk pelan. Ia mengangkat mata dan menyapu desa itu sekilas. Desa itu tidak hesar, paling banyak cuma nuluhan kepala keluarga. Termasuk desa kecil. Namun semua pintu dan jendela rumah batu itu tertutup rapat. Hasil panen yang dijemur di bawah atap sudah lama berjamur menghitam. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu melewati desa ini, barulah akan sampai ke ranah rahasia Bian Huang yang legendaris. Ranah rahasia Bian Huang, kawasan terlarang nomor 1 di dunia ini. Raffi menarik kembali tatapannya, lalu menoleh ke Jojo, "Kita pergi." Jojo merasa ada sesuatu yang janggal, tapi ia tidak banyak bicara. Keduanya berbalik hendak pergi. Nenek itu buru-buru berkata, "Kalian berdua, sekarang hari sudah gelap. Masuk gunung malam-malam tidak aman. Bagaimana kalau bermalam di sini dulu saja? Besok pagi baru jalan." Bocah perempuan itu begitu mendengar ucapan sang nenek, segera menatap Raffi dan Jojo sambil menggeleng keras-keras. Ia jelas ingin mengatakan sesuatu, tapi jari-jari nenek itu mencengkeram pundaknya semakin kuat. Bocah itu kesakitan, langsung tidak berani bersuara lagi. Raffi melirik bocah kecil itu, berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Sambil berkata begitu, ia dan Jojo mengikuti nenek itu masuk ke dalam desa. Desa ini sangat sunyi. Sampai-sampai sunyinya terasa tidak wajar. Raffi melirik pintu-pintu batu di sekeliling yang tertutup rapat itu. Ia tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian nenek itu membawa Raffi dan Jojo sampai ke sebuah halaman rumah. Suaranya serak, "Kalian berdua, di sini cuma ada 2 kamar. Aku dan cucuku 1 kamar. Kalian berdua sementara menumpang 1 kamar, ya." Abis berkata begitu, ia pun menggandeng bocah perempuan itu pergi. Jojo menatap Raffi sekilas, tidak bicara. Raffi dan Jojo masuk ke kamar. Kamar itu sangat kecil dan sederhana, tapi lumayan bersih. Di dalamnya hanya ada 1 ranjang dan sebuah meja. Jojo berkata, "Tuan, tempat ini sepertinya agak tidak beres." Raffi mengangguk, "Tidak apa-apa. Kita lihat-lihat dulu, baru pergi." Jojo mengiyakan, "Baik." Sambil berkata begitu, ia berjalan ke tepi ranjang dan duduk. Ia menatap Raffi, "Tuan punya perempuan yang Tuan sukai." Raffi sedikit terkejut, "Nona, kamu ini." Jojo menatapnya sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Cuma penasaran." Raffi tertawa kecil, tidak menjawab. Jojo mengedipkan mata, juga tidak bertanya lagi. Tak berapa lama, langit pun benar-benar gelap total. Seiring turunnya malam, seluruh desa kecil itu mendadak menjadi semakin sunyi. Namun tidak lama kemudian, dari luar mendadak terdengar suara rantai besi diseret di tanah. Nyaring dan menyakitkan telinga. Raffi dan Jojo menoleh memandang ke arah jalan. Entah sejak kapan, seorang perempuan mengenakan baju pengantin yang warnanya sudah pudar, sedang menarik rantai besi. Di ujung rantai itu terdapat sebuah peti mati yang ia seret masuk desa. Melihat pemandangan ini, Jojo langsung kebingungan. Ia menoleh memandang Raffi. Raffi tidak bicara. Ia hanya menatap perempuan di luar itu. Perempuan itu menyeret peti mati itu sampai di depan halaman. Saat itu, dari dalam rumah nenek terdengar suara seraknya, "Sundal yang cari mati, jangan pakai pura-pura mati segala di depan aku. Aku bilang padamu,
Meski kamu datang lagi selama 100 tahun, jangan harap bisa masuk ke pintu keluarga kami. Sekalipun si anak durhaka itu sudah mati. Perempuan di luar tidak bicara. Ia hanya menyeret peti mati itu, lalu berlutut di tengah halaman. Jojo berjalan ke samping Raffi dan berbisik, "Tuan, dia itu manusia atau hantu?" Raffi menjawab, "Bukan manusia, bukan juga hantu." Jojo makin bingung. Pada saat itu, suara nenek tua itu kembali terdengar dari luar, "Sundal terkutuk, belum pergi juga. Cepat enyah." Suaranya histeris, seperti lolongan binatang buas. Di luar, perempuan itu tetap tidak bergerak. Ia hanya berlutut diam di sana. Pergi. Di dalam rumah, nenek itu masih meraung-raung. Raungannya menggema menembus langit malam. Seperti jeritan arwah penasaran, membuat bulu kuduk merinding. Di luar, perempuan itu tetap tidak bergeming, masih saja berlutut di sana. "Ibu." Tiba-tiba, bocah perempuan itu bersuara. Perempuan itu begitu mendengar suara itu, tubuhnya langsung bergetar. Ia perlahan mengangkat kepala menatap bocah perempuan itu. Begitu melihat sang bocah, air mata di matanya langsung meledak keluar. "Dia bukan ibumu." Saat itu juga, sebuah tangan keriput tiba-tiba mencengkeram pundak bocah perempuan itu. Segera setelah itu, dari dalam kamar terdengar suara tamparan yang sangat nyaring, "Dia itu Sundal. Dia bukan ibumu. Dengar tidak?" Tidak lama kemudian, dari dalam kamar terdengar tangisan bocah perempuan itu. Menjerit sampai seakan hati mau robek. Namun di sela-sela tangisan itu, ia tetap berseru, "Dia ibuku. Dia ibuku." Dan semakin keras ia berkata begitu, suara tamparan itu justru semakin kencang. Perempuan yang berlutut di luar akhirnya tidak tahan lagi. Hendak menerobos masuk. Namun baru saja melangkah masuk halaman itu tiba-tiba menjadi terang seperti siang. Sebuah nyala api misterius langsung menghadang di depannya. Di bawah cahaya api itu, tubuhnya seketika menjadi transparan dan menipis. Perempuan itu terkejut besar. Buru-buru mundur. Pada akhirnya hanya bisa kembali berlutut dengan putus asa. Sementara di dalam kamar nenek itu, suara tamparan masih terus menggema. Alis Raffi berkerut. Mengangkat tangan dan mengayunkan satu tenasan pedang. Sret. Rumah batu nenek itu langsung terbelah dua. Nenek tua itu berhenti memukul. Ia menoleh memandang Raffi dan Jojo yang berjalan masuk ke halaman. Wajah Jojo penuh amarah, menatap tajam nenek itu. Saat ini, wajah bocah perempuan itu sudah bengkak parah. Penuh merah dan lebam. Nenek itu menatap Raffi dengan tatapan ganas, "Ini urusan keluargaku. Sebaiknya kau jangan ikut campur." Raffi melirik bocah perempuan yang berlinang air mata itu, lalu berkata, "Lepaskan dia." Mata si nenek menyipit tajam, "Apa aku sudah terlalu sopan sama kamu? Hah." Begitu kata-kata itu jatuh, tangan kanannya tiba-tiba menamparkan ke arah Raffi. Namun baru saja ia menggerakkan tangan, sebilah pedang sudah menempel di antara alisnya. Tapi tidak lama kemudian, alis Raffi kembali berkerut. Karena ia menyadari ruang dan waktu di sekelilingnya tiba-tiba menjadi pekat, hitam total. Ilusi. Perempuan tua itu ternyata memaksa menyeretnya masuk ke sebuah ranah ilusi yang tak dikenal. Di dalam ilusi itu, potongan-potongan masa lalu tiba-tiba bermunculan. Randy Y, Atar Y, kakak ipar, dan para anggota keluarga Y satu persatu mati di hadapannya. Juga kakak seperguruan Layla yang dibunuh Lon Yang. Guru Yusamu, Kak Caca. Detik ini, semua orang yang pernah paling dekat dengannya, satu persatu mati di depan matanya. Mata Raffi menyipit, telapak tangannya terbuka. Pedang takdir langsung terbang keluar. Sebilah cahaya pedang menembus langit, merobek ranah ilusi di sekeliling. Namun setelah robek, yang muncul justru ilusi lain. Saat itu, Raffi benar-benar sedikit terkejut.
Di dalam ilusi masih ada ilusi. Tak berujung, tak bertepi. Perempuan itu ingin mengurungnya di sini secara paksa. Yang membuatnya kaget adalah, teknik ilusi semacam ini terasa agak familiar baginya. Raffi perlahan memejamkan mata. Ia kembali menebaskan satu pedang. Kali ini, ia langsung mengerahkan jalur pedang-pedang rangka neraka. Penindasan waktu. Ranah ilusi di sekeliling tiba-tiba menjadi kabur. Segera setelah itu, semua perlahan kembali ke kondisi semula. Saat itu, suara nenek yang ketakutan tiba-tiba terdengar di sekeliling. Ini pemakaman waktu. Ini jalur pedang legendaris milik pedang rangka neraka. Kenapa kau bisa ini? Siapa sebenarnya kau? Ketika Raffi membuka mata, keadaan di sekeliling sudah normal kembali. Nenek itu berdiri tak jauh di depannya, memandangnya dengan wajah terpaku. Bagaimana kau bisa jurus pemakaman waktu milik pedang rangka neraka? Raffi berkata tenang, kau dari era Paleosen. Mata si nenek menajam. Kau bahkan masih tahu era Paleosen. Raffi mengangguk, sedikit banyak. Si nenek menjerit, sebenarnya kau ini siapa? Raffi tidak menjawab. Ia justru menatap bocah perempuan di tangan nenek itu, lepaskan dia. Nenek itu menyeringai, kalau kau orang dari era Paleosen, apa kau tahu aku ini siapa? Raffi menggeleng, tidak tahu. Tubuh si nenek tiba-tiba tegak lurus. Matanya dipenuhi kebanggaan yang tidak ia sembunyikan. Kakekku adalah salah satu dari 4 jenderal besar di bawah pemilik ladang karma, yaitu jenderal tanpa wajah. 4 jenderal besar. Raffi cukup terkejut. Namun saat itu, si nenek kembali melanjutkan, dan aku adalah bawahan seorang wakil jenderal di bawah komando jenderal tanpa wajah. Wakil jenderal. Meski bukan salah satu dari 4 jenderal besar, tapi seorang wakil jenderal di bawah mereka juga seharusnya cukup hebat. Namun nenek itu masih terus menyambung, dan aku adalah pengawal istana di bawah wakil jenderal itu. Punya sepupu jauh. Raffi menjadi bingung. Bersambung.